Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa dipertemukan kembali pada mata pelajaran pelayanan prima pada hari ini. Ya, walaupun hari ini kita kembali untuk melakukan pembelajaran secara daring, semoga tidak mematahkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu walaupun kita tidak bisa bertatap langsung. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Ibu persilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi pada Google Form yang sudah Ibu share linknya di WhatsApp group ya. Jadi, karena ini merupakan pertemuan kita yang perdana, maka Ibu akan memberikan materi terkait konsep dasar pelayanan prima itu terlebih dahulu. Akan Ibu share ya PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait konsep dasar pelayanan prima. Nah, di akhir pembelajaran nanti akan Ibu berikan games untuk penguatan materi kita hari ini, yang mana gamesnya itu nanti terdapat beberapa kartu yang di dalamnya itu terdapat soal, dan Ibu akan memilih secara acak siapa yang akan bermain pada games hari ini. Jadi Ibu harap semuanya untuk memperhatikan pemaparan materi Ibu agar kalian nantinya bisa menjawab pertanyaan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai definisi pelayanan prima, tujuan, manfaat, serta konsep dasar pelayanan prima. Sebelum Ibu paparkan materinya, adakah di antara kalian yang tahu apa itu definisi pelayanan prima? Atau ada yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat, Bu. Baik, silahkan Mbak Anissa. Menurut saya, pelayanan prima itu merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi, apa yang dikatakan Mbak Anissa itu tadi betul, bahwa definisi pelayanan prima menurut LHTMI itu merupakan suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Kemudian definisi secara lebih luasnya, pelayanan prima diartikan sebagai upaya instansi, organisasi, atau penyedia barang dan jasa dalam menyampaikan informasi, pelayanan, dan produk perusahaan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya agar kepuasan konsumen itu tercapai. Kemudian tujuan dari adanya pelayanan prima ini adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, manfaat pelayanan prima. Yang pertama, dapat meningkatkan image perusahaan di mata umum. Jadi, jika kita memberikan pelayanan yang baik, kemudian konsumen itu merasa puas, maka otomatis konsumen itu akan memberikan penilaian yang positif kepada perusahaan kita. Sehingga hal ini dapat meningkatkan image perusahaan di mata umum. Kemudian kepercayaan konsumen meningkat. Nah, dalam memberikan pelayanan, kita itu harus tahu, harus memahami betul-betul apa yang kita jual, apa yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian layanan yang kita berikan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan di awal, agar konsumen itu tidak merasa kecewa karena produknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan di awal. Selanjutnya, kelangsungan usaha terjamin. Nah, jika konsumen itu tadi sudah merasa puas terhadap pelayanan dan produk perusahaan kita dan kemudian percaya terhadap perusahaan kita, maka hal tersebut dapat menciptakan sikap loyalitas dari seorang konsumen. Sikap loyalitas ini adalah di mana konsumen itu berulang atau berlangganan untuk menggunakan atau membeli produk dari perusahaan kita. Sehingga dengan sikap tersebut, maka dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan.
Lalu yang keempat, mendorong masyarakat untuk berhubungan dan menggunakan layanan perusahaan. Nah, di sini biasanya konsumen itu jika puas terhadap suatu layanan atau produk dari perusahaan, biasanya mereka akan mempromosikan atau bilang-bilang ke orang terdekatnya, orang sekitarnya bahwa layanan di perusahaan A ini sangat ramah, kemudian produknya itu juga bagus, juga berkualitas, maka dengan begitu konsumen itu atau masyarakat itu akan terdorong untuk menggunakan layanan perusahaan kita. Jadi secara tidak langsung kita itu dipromosikan oleh konsumen kita sendiri. Kemudian dapat meningkatkan laba perusahaan. Tentunya jika pelayanan kita itu terbaik dan konsumen itu merasa puas, maka dapat menjamin dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya ke konsep pelayanan prima. Jadi ada 3A, yakni ada attitude, action, dan attention. Attitude ini merupakan sikap dan perilaku yang harus kita berikan, harus kita tunjukkan kepada pelanggan saat kita melayani mereka. Sikap ini meliputi sikap ramah, kemudian sopan, lalu berpikir dan bersikap positif, dan dapat memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Attitude ini sangat penting dalam pelayanan prima karena konsumen itu akan memberikan penilaian pertama kepada perusahaan itu melalui perilaku dan sikap dari karyawan terdepannya. Lalu konsep yang kedua ada action atau tindakan nyata. Ini merupakan tindakan nyata yang harus kita berikan kepada konsumen, di mana harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan di awal. Lalu ada attention, yakni sikap perhatian dan tanggap terhadap situasi pada pelanggan. Di sini, sebagai pelaku pelayanan prima, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada konsumen kita dan tanggap terhadap situasi. Misalkan konsumen itu menunjukkan ciri-ciri orang kebingungan, kemudian menunjukkan ciri-ciri butuh bantuan, maka alangkah baiknya dengan segera kita menawarkan bantuan kepada konsumen agar konsumen itu nantinya merasa diperhatikan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita memasuki sesi games. Nah, di sini terdapat 2 kartu, yakni kartu kuning dan kartu merah. Ibu akan pilih secara acak siapa yang akan bermain pada games kali ini. Nah, di masing-masing kartu ini terdapat soal, di mana soalnya itu berupa gambar. Jadi kalian harus bisa menebak gambar itu dan jika nantinya kalian tidak bisa menjawab atau jawaban kalian nanti salah, kalian bisa menunjuk teman kalian untuk meminta bantuan untuk menjawab pertanyaan. Sampai di sini bisa dipahami terkait sistem games pada hari ini? Bisa, Bu. Baik, Ibu akan pilih berdasarkan presensi hari ini. Ibu lihat dulu. Jadi yang melakukan presensi terakhir adalah Mas Aziz. Mas Aziz, mau pilih kartu warna apa, Mas Aziz? Kartu kuning. Oke, kita buka ya, Mas Aziz, kartu kuning. Ya. Nah, gambar tersebut termasuk ke dalam penerapan konsep pelayanan prima yang apa? Bisa dicermati dulu gambarnya, Mas Aziz, lalu bisa menjawab. Ya. Bagaimana jawabannya? Coba action. Oke, kita lihat ya. Mohon maaf, Mas Aziz, jawabannya masih salah. Tapi nggak apa-apa, Mas Aziz bisa menunjuk temannya untuk membantu. Coba Aisyah Nur. Oke, Mbak Aisyah. Baik, Jawabannya Bu. apa, Mbak? Jawaban saya attention, Bu. Kita coba ya. Ya, betul sekali. Jadi, gambar ini menunjukkan di mana seorang karyawan ini menunjukkan perhatiannya kepada konsumen dengan menunjukkan letak barang atau letak produk dari supermarket. Ini menunjukkan di supermarket ya. Nah, karena ini menunjukkan perhatian, maka gambar ini termasuk ke dalam konsep pelayanan prima attention. Sebab attention itu artinya perhatian. Kita lanjut.
Masih ada satu kartu, yakni kartu merah. Ibu akan pilih Mbak Asyifa. Apakah Mbak Asyifa hadir? Hadir, Bu. Baik, siap ya Mbak Asyifa untuk bermain games hari ini? Yap, Kita Bu. buka kartunya. Oke, gambar tersebut menunjukkan seorang pelanggan yang komplain dengan marah-marah kepada karyawan. Dari kasus tersebut, sikap dan tindakan yang seperti apa yang harus dilakukan karyawan? Silahkan dijawab Mbak Asyifa. Izin menjawab, Bu. Menurut saya, hal yang harus kita lakukan berdasarkan kasus tersebut adalah pertama mendengarkan keluhan pelanggan, tidak menyela omongan sampai pelanggan selesai berbicara. Setelah itu mengecek kejelasan masalah. Misal pada kasus ini ialah mengecek transaksi pembelanjaan. Jika benar kita kurang dalam memberikan uang kembalian, maka kita bisa langsung menggantinya dan mengucapkan maaf. Baik, jawaban yang sangat luar biasa. Jadi betul apa yang dikatakan Mbak Asyifa tadi, jika kita menemukan kasus atau berhadapan dengan pelanggan yang komplain dengan marah-marah kepada kita, maka sikap yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersikap tenang, jangan terpancing emosi. Kemudian kita dengarkan keluhan pelanggan dengan sabar, dengan pelan-pelan, kemudian kita jelaskan masalahnya apa, lalu jika letak masalahnya itu berada pada kita, maka kita jangan sungkan untuk meminta maaf. Setelah itu kita bisa mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka akan Ibu ambil kesimpulan materi pada hari ini. Jadi konsep dari pelayanan prima itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, di mana perusahaan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan agar dapat memenuhi harapan atau kepuasan pelanggan. Nah, untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip pelayanan prima. Ibu akan share materinya, akan kirim materinya melalui Google Classroom. Silahkan dipelajari karena nantinya di minggu depan sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit kuis kepada kalian untuk mengetes apakah kalian sudah belajar atau belum. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kalau keluar rumah jika mendesak saja, jangan lupa pakai masker dan selalu sering cuci tangan. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.